Assalamualaikum, bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 9. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 156 hingga 157, fokusnya mengerjakan eksplorasi 3.4. Disimak ya Dek ya. Kita mulai, bismillahirrohmanirrohim. Kita baca dulu. 2. Refleksi terhadap garis Y sama dengan X dan garis Y sama dengan negatif X. Pada topik sebelumnya, kalian telah mempelajari bagaimana langkah-langkah dalam merefleksikan titik, garis, atau bangun datar terhadap sumbu X, sumbu Y, dan titik pusat O 0,0. Pada topik ini, kalian akan mempelajari refleksi terhadap garis Y sama dengan X dan garis Y sama dengan negatif X. Untuk memahaminya, lakukan aktivitas pada eksplorasi 3.4. Oke. Eksplorasi 3.4. Refleksi terhadap garis Y sama dengan X dan garis Y sama dengan negatif X. Diberikan titik-titik pada bidang koordinat dengan garis Y sama dengan X dan Y sama dengan negatif X sebagai garis refleksi. Ini dia gambarnya. Ini deh, gambarnya ada di halaman 157 ya. Gambar 3.24, ilustrasi pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Kak Sari kasih tahu dulu, garis Y sama dengan X itu yang ini deh. Nah, yang condong ke kanan atas ya. Ini adalah garis Y sama dengan X. Nah, kalau yang satu lagi yang ini adalah garis Y sama dengan negatif X ya. Dia miringnya ke kanan bawah. Oke. Ini Y sama dengan X, yang ini Y sama dengan negatif X. Nah, kita baca dulu nomor 1, 2, 3 di bagian bawahnya ini. Nomor 1, berdasarkan sifat cermin datar, buktikan bahwa titik A aksen 1,4 merupakan bayangan refleksi titik A 4,1 terhadap garis Y sama dengan X. Oke, kita buktikan dulu. Nah, langkah pertama kita lihat dulu titik A aksen itu yang mana sih? Koordinatnya 1,4. A aksen 1,4 itu yang di sini nih, Dek. Nah, ini A aksen ya. Di sumbu X-nya angka 1, di sumbu Y-nya angka 4. Maka dia 1,4 koordinatnya. Nah, terus titik A 4,1 itu yang mana? Yang ini nih, Dek. Ini titik A ya. Di sumbu X angkanya 4, terus di sumbu Y angkanya 1. Berarti benar, titik A ini 4,1. Nah, kita disuruh membuktikan bahwa titik A aksen ini merupakan hasil refleksi dari titik A terhadap garis Y sama dengan X. Membuktikannya menggunakan sifat cermin datar. Oke, Kak Sari kasih tahu ya. Caranya itu kayak gini, Dek. Sifat cermin datar adalah ketika suatu benda atau dalam hal ini sebuah titik dicerminkan terhadap cermin datar, maka jarak antara titik tersebut ke cermin akan sama dengan jarak dari cermin ke benda atau titik hasil bayangannya. Jadi kita ngecek aja dari titik A ke cermin ini apakah jaraknya sama dengan dari cermin ke titik A aksen di sini. Kalau memang jaraknya sama berarti betul A aksen ini adalah hasil refleksi atau hasil pencerminan dari titik A yang di situ. Nah, cara ngecek jaraknya gimana? Kita bisa menggunakan penggaris aja. Misalnya ini Dek, ya kita pastikan nih, misalnya Kak Sari pilih angka 3. Angka 3 ini kan ada bagian yang paling panjang nih garisnya. Nah, garisnya itu harus kita buat berhimpit dengan garis Y sama dengan X. Terus dinaikkan aja sampai, nah ini kita ketemu antara titik A aksen dengan titik A. Jadi, boleh kita tarik garis lurus seperti ini. Nah, tipis aja ya. Ini kan hanya untuk membuktikan. Nah, kalau sudah seperti itu, kita bisa gunakan bantuan jangka. Jangka kita buka, terus bagian besinya ini kita letakkan di titik sini. Nah, bagian besinya ya, ini ya terlihat. Nah, bagian pensilnya kita letakkan di titik A duluan. Taruh, oke. Harus yang presisi, harus benar.
Nah, gitu ya. Sudah ya. Kalau sudah, bagian pensilnya boleh diangkat, besinya jangan. Nah, besinya tetap aja. Terus ini kita ganti. Pensilnya ini kita taruh di A aksen. Kalau dia pas banget di A aksen, berarti benar jarak dari garis Y sama dengan X ke A ini sama dengan jarak dari garis Y sama dengan X ke A aksen. Coba kita lihat sekali lagi. Nih, bagian besinya taruh di sini. Bagian pensilnya taruh di titik A. Oke, seperti itu ya. Terus pensilnya sekarang diangkat aja. Nah, kita ukur untuk ke A aksen. Ternyata benar, ya kan? Pensilnya juga pas banget menempati di titik A aksen. Sehingga terbukti bahwa, sini Kak Sari tulis, terbukti bahwa A aksen merupakan hasil refleksi titik A terhadap garis Y sama dengan X karena jarak antara Y sama dengan X ke titik A sama dengan jarak antara garis Y sama dengan X ke titik A aksen. Dah gitu ya. Boleh kamu tulis seperti ini ya untuk menjawab soal yang ke-1. Sehingga kita sudah yakin memang A aksen itu merupakan hasil refleksi dari titik A terhadap garis Y sama dengan X. Oke? Nah, sekarang kita lihat untuk soal yang kedua. Di sini kita baca yang kedua, berdasarkan sifat cermin datar, buktikan bahwa titik A double aksen, ini bacanya gitu ya Dek ya. Kalau atasnya ada petik 2, ini dibaca double aksen. Kak Sari ulang, bahwa titik A double aksen negatif 4, negatif 1 merupakan bayangan refleksi titik A aksen 1,4 terhadap garis Y sama dengan negatif X. Oke, nomor 2 ini ternyata kita harus membuktikan lagi. Tetapi kali ini yang harus dibuktikan adalah titik A double aksen yang di sini nih merupakan bayangan refleksi dari titik A aksen yang ini tadi ya terhadap garis Y sama dengan negatif X. Garis Y sama dengan negatif X itu yang ini ya kan? Nih ada tulisannya Y sama dengan negatif X. Ya udah kita buktikan. Cara membuktikannya gimana? Lagi ambil penggaris kalian. Hubungkan antara titik A aksen ke A double aksen. Seperti ini, dihubungkan sehingga membentuk sebuah garis lurus. Oke, kalau sudah, ambil jangka, kita pakai bantuan jangka lagi ya. Nah, letakkan bagian besi jangka ini di sini. Oke, kemudian pensilnya dibuka, ditutup, disesuaikan sampai ke titik A aksen. Hati-hati. Nah, gini. Oke, segitu ya. Terlihat ya. Nah, sekarang bagian besinya tetap ditahan aja. Bagian pensilnya kita pakai untuk ngukur apakah dia nanti pas di posisi A double aksen. Nah, terlihat ya, ternyata bagian pensilnya pas banget di bagian A double aksen. Ini bagian besinya harus tetap, nggak boleh gerak. Nah, gitu. Terlihat ya. Nih kalau Kak Sari ulang, tadi kan segini tuh pensilnya di A aksen ya. Ternyata kalau kita geser ke sini, pas juga pensilnya nunjuk ke A double aksen. Artinya apa ini? Artinya jarak dari garis Y sama dengan negatif X ke titik A aksen ini sama dengan jarak dari garis Y sama dengan negatif X ke titik A double aksen. Berarti betul titik A double aksen ini merupakan hasil bayangan refleksi dari titik A aksen terhadap garis Y sama dengan negatif X. Kita jawab seperti ini. Ini deh, udah Kak Sari catatkan. Kubacakan ya, siapa tahu ada huruf yang tidak terbaca. Untuk menjawab yang nomor 2,
Karena jarak dari garis Y sama dengan negatif X ke titik A aksen sama dengan jarak dari garis Y sama dengan negatif X ke titik A double aksen, maka terbukti bahwa titik A double aksen merupakan bayangan refleksi titik A aksen terhadap garis Y sama dengan negatif X. Seperti itu. Kalau kamu mau menggunakan kalimatmu sendiri ya Dek ya, baik untuk menjawab soal nomor 1 maupun soal nomor 2 ini tadi, boleh. Asalkan intinya saja yang harus sama. Oke, nah sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Nomor 3, lengkapi tabel berikut. Tabel 3.6, refleksi titik A, B, dan C terhadap garis Y sama dengan X dan Y sama dengan negatif X. Oke, di sini sudah ada titik asal yaitu titik A 4,1, B negatif 2,5, dan C 3,-1. Terus di kolom berikutnya, bayangan refleksi garis Y sama dengan X. Untuk titik A tadi sudah dicontohkan menjadi A aksen 4,1. Nah, sekarang bayangan refleksi garis Y sama dengan negatif X ini harus kita isi. Demikian juga dengan yang di sini ya. Bagian titik-titiknya ini harus kita isi. Oke, Kak Sari bantu. Berarti kita harus melihat gambar 3.24 bagian atas tadi untuk mengisi tabel di sini ya. Nah, kalau kalian perhatikan, untuk titik asal adalah titik A ini ya, koordinatnya 4,1. Maka ketika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, hasilnya adalah titik A aksen. Nah, A aksen ini koordinatnya adalah 1,4. Nah, ini ada kesalahan pada tabelnya tadi, Dek. Sekalian kita benerin ya. Nanti A aksen itu koordinatnya adalah 1,4. Di tabel tadi tertulis 4,1. Salah ya. Nah, terus nanti A aksen ini dilanjutkan, dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Jadinya adalah A double aksen. A double aksen bisa kita lihat langsung koordinatnya, yaitu di sumbu X-nya angka negatif 4, oke. Dan titik ini di sumbu Y-nya angka negatif 1. Nah, yang kita pindahkan ini Dek, koordinat A aksen 1,4 dan koordinat A double aksen negatif 4, negatif 1 ke tabelnya. Nah, ini dia yang Kak Sari maksud salah tadi ya. Jadi A aksen bukan 4,1 melainkan 1,4. Terus di sini A aksen sekarang direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X menjadi A double aksen. Koordinatnya tadi adalah negatif 4, negatif 1 gitu. Paham ya? Nah, sekarang untuk titik B nanti jadinya B aksen dan B double aksen. Oke, kita lihat lagi gambar 3.24 di atas. Oke, kita perhatikan dulu letak titik B itu ada di sini ya. Koordinatnya adalah negatif 2, betul, 5. Iya, betul ya. B negatif 2,5. Nah, sekarang titik B ini akan kita refleksikan dulu terhadap garis Y sama dengan X. Caranya gimana? Ambil penggaris kita. Kemudian tarik garis melalui titik B dan ini hati-hati, bagian panjangnya di sini harus lurus dengan garis Y sama dengan X ya. Itu nanti untuk memastikan jawaban kita benar. Kalau belum lurus harus dilurusin ya. Kayak gini, Dek. Nih, misalnya Kak Sari pakai garis yang ada angka 2-nya ini ya. Ini kan garis yang paling panjang, itu harus lurus dengan garis Y sama dengan X. Nah, sekarang kalau udah tinggal kita tarik garis aja dari titik B tadi, dilanjutkan sampai ke sini gitu. Nah, sekarang kita minta bantuan jangka lagi untuk mengukur jaraknya. Caranya, bagian besinya ini kita letakkan di titik sini. Ini ya Dek ya, terlihat ya. Terus bagian pensilnya kita buka sampai ke titik B. Tidak boleh kelebihan, tidak boleh kurang juga, harus pas.
Nah, disesuaikan aja, bisa kan? Terus kalau udah, bagian besinya harus tetap, bagian pensilnya sekarang kita bawa ke sini. Nah, kalau udah tinggal ditorehkan aja gini. Nah, sehingga ketemu, oh di sini letaknya titik apa? Karena ini tadi B, berarti ini namanya adalah B aksen. Nah, berapa koma berapa titik ini? Lihat di sumbu X dia ada di angka setelah angka 4, yaitu angka 5. Dan titik ini di sumbu Y ada di angka negatif 2. Nah, berarti koordinat dari B aksen adalah 5, negatif 2. Sekalian aja sekarang titik B aksen ini akan kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X yang di sini. Caranya gimana? Gunakan penggaris kita lagi. Hati-hati, kita mau menarik garis lurus ya, yang melewati titik B, dan harus ini deh syaratnya ya, garis Y sama dengan negatif X ini harus lurus dengan garis yang paling panjang yang ada di penggaris kita, kayak gitu. Nih ya, misalnya Kak Sari pakai yang angka 3 ini ya, garis yang paling panjang yang angka 3 ini. Nah, sekarang kita tarik garis lurus aja dari titik B. Nah, kayak gini. Oke. Terus kalau udah, ambil jangka lagi, dibuka bagian besinya, letakkan di titik sebelah sini nih, Dek. Nah, ini ya. Terus bagian pensilnya dibuka sampai ke titik B aksen tadi. Hati-hati, harus betul-betul presisi. Oke, kalau sudah, bagian besinya tetap ditahan, jangan sampai pindah tempat. Terus pensilnya kita putar ke arah sini, terus ditorehkan aja. Nah, gitu. Maka sudah ketemu posisinya. Disinilah letak titik B double aksen, ya. Karena ini tadi B aksen, berarti berikutnya B double aksen. Koordinatnya berapa ini? Lihat titik ini, kalau kita tarik lurus ke sumbu X, dia ada di angka 2. Dan titik ini kalau kita tarik ke sumbu Y, dia ada di angka setelah negatif 4. Setelah negatif 4 adalah negatif 5. Nah, gitu. Berarti koordinat dari B aksen adalah 2, negatif 5. Sip, sekarang tinggal kita pindahkan aja B aksen dan B double aksen ini ke dalam tabel kita. Untuk B aksen 5, negatif 2. Dan untuk B double aksen 2, negatif 5. Nih dek, kalau kamu perhatikan angka-angkanya itu semuanya mirip. Mulai dari titik A aksen, A double aksen tadi berkisar di angka 4 sama 1. Ini juga 1 sama 4. Ini juga sebenarnya 4 sama 1, tapi hanya ganti tandanya aja menjadi negatif 4 sama negatif 1. Demikian juga untuk yang B, negatif 2 sama 5 ya. Ini 5 sama negatif 2. Ini 2 sama negatif 5. Tuh kan angka-angkanya kan 2 sama 5, 2 sama 5 semua gitu ya. Memang nanti ini ada polanya, Dek. Nah, coba kita lihat nanti untuk yang C. Di sini kan 3 sama negatif 1 ya, atau nanti 3 sama 1. Pasti C aksen sama C double aksen nanti juga angkanya kayak gitu. Antara 3 sama 1 atau sama negatif 1 atau sama negatif 3. Pokoknya melibatkan dua angka ini. Coba kita buktikan benar nggak kata-kata Kak Sari ya. Kita lihat dulu untuk titik C 3, negatif 1. Maka nanti C aksennya berapa, berapa, C double aksennya berapa, berapa. Oke, ini dia letak titik C. Dia koordinatnya adalah di sumbu X-nya angka 3 dan di sumbu Y-nya angka negatif 1 ya. Berarti benar nih 3, negatif 1. Nah, sekarang titik C ini akan kita refleksikan dulu terhadap garis Y sama dengan X yang sebelah sini, Dek. Caranya kita gunakan penggaris tentu saja. Nah, kita hubungkan titik C ini ke titik di sebelah sini, sekitar situ, tapi pastikan penggaris kita ini ya, misalnya Kak Sari pilih angka 4 ini ya, garis yang paling panjang ini nanti harus lurus dengan garis Y sama dengan X. Caranya itu kayak gini dek, diatur-atur aja pelan-pelan sehingga dia itu nanti lurus banget gitu. Nah ini dek, udah lurus belum ya? Ini titik C nya, ini angka 4 yang Kak Sari pilih ya, garis yang paling panjang ini udah lurus kan dengan garis Y sama dengan X kayak gitu. Kalau udah lurus ini bisa kita tarik garis aja. Nah gitu. Sekarang waktunya menggunakan jangka.
letakkan besi jangka kita ini di sini. Ditekan aja biar dia nggak gerak-gerak. Terus letakkan pensilnya di titik C, harus presisi, harus pas banget. Oke, kalau sudah, hati-hati, besinya tetap ditekan tapi pensilnya kita putar ke arah sini, Dek. Nah, terus kita torehkan aja. Oke, maka kita sudah dapat. Disinilah letak titik C aksen. Ini tadi C, berarti di sini C aksen. Yang ini nih ya titiknya. Kalau menuliskan C aksennya boleh di atasnya, boleh di bawahnya, boleh di samping kanan, nggak masalah. Yang penting kita fokusnya ke titiknya. Nah, titik ini koordinatnya berapa? Lihat di sumbu X, dia menunjuk angka negatif 1. Dan titik ini di sumbu Y menunjuk ke angka 3. Berarti koordinat dari C aksen adalah negatif 1,3. Nah, ini mirip-mirip kan dengan yang ini tadi, Dek. Dia awalnya 3, negatif 1, sekarang menjadi negatif 1,3. Berarti jawaban kita pasti benar. Oke? Nah, sekarang titik C aksen ini negatif 1,3 kita refleksikan atau kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Berarti kita ambil penggaris lagi. Oke, terus kita tarik garis lurus yang melalui C aksen. Dan satu lagi, penggaris kita ini pastikan harus lurus dengan garis Y sama dengan negatif X. Lagi-lagi misalnya Kak Sari pilih angka 4 ini ya, atau pilih angka 3 atau pilih angka 2, nggak ada masalah. Ini kan yang kita pakai hanya yang garis lurusnya, yang panjangnya ini loh, Dek. Nah, ini kita naikin aja. Ini harus betul-betul lurus dengan garis Y sama dengan negatif X-nya dan harus melalui titik C aksen. Nah, kalau udah lurus kayak gini, boleh langsung ditarik garis aja. Siap. Nah, sekarang kita kan nggak tahu nih C double aksennya nanti di sebelah mana. Untuk itu kita gunakan jangka. Letakkan besi jangka kita di titik itu. Oke, ditancapin aja. Terus pensilnya di titik C aksen. Nah, kayak gini. Sekarang besinya tetap ditahan, terus pensilnya kita putar, terus ditorehkan aja kayak gini. Nah, maka disinilah letak titik apa, Dek? C double aksen. Koordinatnya berapa, berapa? Lihat titik ini di sumbu X-nya di angka negatif 3. Dan titik ini di sumbu Y-nya di angka 1. Jadi koordinat C double aksen adalah negatif 3,1. Tuh, lagi-lagi angka-angkanya kan mirip sama teman-temannya ya. Pokoknya 3 sama 1. Ini juga 3 sama 1, ini juga 3 sama 1. Memang berarti jawaban kita betul kalau udah kayak gitu. Jadi yakin. Nah, sekarang tinggal kita pindahkan aja koordinat C aksen dan C double aksen ke tabel. Untuk C aksennya adalah negatif 1,3 dan untuk C double aksennya adalah negatif 3,1. Alhamdulillah, berarti tabel 3.6 beres ya. Nah, sekarang ada pertanyaan di bawahnya, sekalian kita lihat dan kita jawab. Di sini kita baca, berdasarkan pengalaman di atas, apa yang dapat kalian simpulkan untuk sembarang titik di koordinat? Atau dengan kata lain, apa bayangan dari sembarang titik P, X, Y yang direfleksikan terhadap ya garis Y sama dengan X, dan apa bayangan dari sembarang titik Q, X, Y yang direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Oke, berarti kita jawab dua kali ya. Kalau P, X, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, nanti jadinya apa? Satu lagi, kalau titik Q, X, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X, nanti jadinya apa? Nah, ini sudah Kak Sari catat deh, tinggal kamu salin aja. Aku bacakan ya. Yang A, bayangan dari titik P, X, Y yang direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X adalah P aksen. Koordinatnya Y, X. Lihat awalnya X, Y menjadi Y, X. Dibalik aja posisinya. Itu kalau direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, coba kita lihat di tabel. Bener nggak kayak gitu? Ini deh, awalnya ini adalah X, Y.
4-nya di depan, 1-nya di belakang. Setelah direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, menjadi gini, 1-nya yang di depan, 4-nya yang di belakang. Kan dibolak-balik kayak posisi ini tadi. X-nya tadinya di depan, jadi di belakang. Y-nya di depan, jadi Y-nya tadinya di belakang, jadi di depan. Sama, ini juga gitu. Negatif 2,5 menjadi dibalik 5, negatif 2. 3, negatif 1 diputar tempatnya menjadi negatif 1,3. Ya, karena itulah kesimpulan umumnya seperti ini tadi. Kalau direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, satu lagi untuk pertanyaan yang kedua tadi, Kak Sari tulis B. Bayangan dari titik Q, X, Y yang direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X adalah Q aksen, yaitu negatif Y, negatif X. Nah, kalau ini awalnya kan X, Y. Berubah juga seperti ini tadi. Y, X, tapi tandanya ikutan diganti. Tadinya X menjadi negatif X di belakang sini. Tadinya Y yang di belakang menjadi negatif Y, tapi posisinya di depan. Nah, coba kita lihat di tabel lagi. Lihatnya dari sini deh. Tadinya 1,4 kan diputar menjadi 4,1, sekaligus tandanya diganti. Tadinya dua-duanya positif menjadi dua-duanya negatif. Gitu loh. Ya, tadinya 5, negatif 2 diputar menjadi 2,5 sebenarnya, tapi tandanya diganti. Yang 5 jadi negatif 5, yang negatif 2 jadi positif 2. Selain tempatnya yang ditukar, tandanya juga diganti. Itu kalau direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Lagi negatif 1,3. 3 kan tadinya di belakang, diganti jadi di depan, sekaligus tandanya diganti. Tadinya positif 3 berubah menjadi negatif 3. Negatif 1 tadinya kan posisinya di depan, sekarang gantian posisinya di belakang. Tandanya pun harus diganti, dari negatif berubah menjadi positif. Gitu deh ya. Jadi inilah kesimpulannya. Ketika sembarang titik direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X dan direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Boleh kamu hafalkan seperti itu deh ya, supaya nanti kalau ujian kamu bisa mengerjakannya dengan cepat tanpa harus menggambar titiknya pada bidang koordinat. Oke? Udah, sekarang Kak Sari mau pamit. Untuk kamu yang mau tanya jawab sama Kak Sari di dalam grup, tetap boleh deh selama grupnya Kak Sari belum penuh ya. Untuk masuk ke grup, kamu chat aja ke 081 456 10 9870. Jadi grupnya Kak Sari ini tempat tanya jawab soal-soal dari kamu. Soal-soalnya bisa dari LKS, bisa juga dari PR yang ditulis guru kalian di papan tulis. Nah, grupnya Kak Sari ada dua macam, ada yang gratis dan ada juga yang berbayar. Nomornya sama-sama yang ini. Jadi kamu bebas pilih mau gabung di grup yang gratis aja, mau gabung di grup yang berbayar saja, atau mau masuk ke dalam dua-duanya juga boleh. Nomornya sama yang di sini ya deh ya. Oke deh, sekarang Kak Sari pamit dulu ya. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Terus buat kamu yang belum subscribe channel ini, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.